para terdakwa ini, yang terpemohon PK ini, tidak didampingi oleh pengacara. Keterangan yang diberikan didasarkan pada kebohongan. Keterangan palsu, Pak. Disitulah saya sebelum dipukulin itu di situ. Bahkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Pemirsa, satu persatu saksi fakta yang melihat kejadian tewasnya Vina dan Eki akibat kecelakaan bukan karena pembunuhan kembali muncul ke publik. Nasarudin, warga desa Sukamana, Cianjur, Jawa Barat, mengaku merekam pasca kecelakaan yang menyebabkan Vina dan Eki tewas. Setelah mencari selama 1 jam, Nasarudin akhirnya menemukan ponsel lamanya yang merekam detik-detik pasca kecelakaan yang menyebabkan Vina dan Eki tewas di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus 2016 silam. Menurut Nasarudin, Vina dan Eki mengalami kecelakaan yang menyebabkan keduanya terpental dari sepeda motor yang dikendarai. Namun, seingat Nasarudin, pada saat itu Vina masih dalam keadaan sadar, sedang Eki sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya, ponsel milik Nasarudin ini kemudian dibawa oleh kuasa hukum Sakatatal Titin Prialianti untuk dihadirkan ke persidangan peninjauan kembali 6 terpidana yang akan digelar hari ini. Nasarudin berharap dengan bukti baru dapat membuat seluruh terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki bisa dibebaskan. Saya ingat sekali, tiangnya kena, terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. Itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau? Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi, ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat, seperti itu. Kemudian sebenarnya Si perempuannya sendiri? sebelumnya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh gitu kan, seperti itu, bahasa-bahasa yang itulah. Itu terpental atau dia nyatu itu bersatu gitu? Terpental, Terpisah gitu? terpisah, itu terpisah. Cuma jaraknya nggak begitu jauh ya, nggak jauh lah. Gitu. Artinya Akang masih yakin ya bahwa ada foto-foto itu semua di handphone Akang? Ya mudah-mudahan masih ada. Kalau yakinnya yakin kan gitu. Kalau yakin karena saya memang saya yang lihat, saya yang foto, saya yakin gitu. Saya yakin sekali. Dan tapi permasalahan ada atau enggaknya itu kan kembali lagi. Ya. 9 saksi fakta dan 1 ahli akan dihadirkan tim kuasa hukum 6 terpidana kasus tewasnya Vina dalam lanjutan sidang peninjauan kembali yang akan digelar hari ini. Saksi dan ahli yang dihadirkan diharapkan dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan dalam memori PK. Saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan PK diantaranya adalah saksi fakta yang melihat proses evakuasi Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun. Ada juga saksi fakta yakni Renaldi yang pada tahun 2016 lalu sempat ditangkap bersama para terpidana namun dibebaskan. Selain itu, Mega dan Widi yang merupakan teman almarhumah Vina juga akan dihadirkan. Tak hanya teman Vina, tim kuasa hukum juga akan menghadirkan Arta, Anwar, Frans, dan Yusra. Mereka adalah teman almarhum Eki yang sempat bersama korban beberapa menit sebelum keduanya dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Sedangkan 1 ahli yang akan dihadirkan adalah mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Diharapkan keterangan para saksi ini nantinya dapat membuat terang kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pada sidang pekan lalu, tim kuasa hukum telah menghadirkan 20 orang saksi fakta dan saksi alibi, termasuk mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal. Kita mengagendakan ada pemeriksaan sebanyak 9 orang saksi. Saksi ini antara lain adalah saksi fakta yang pernah ditangkap namun dilepaskan. Kemudian kami juga menghadirkan saksi yang melihat
proses evakuasi setelah adanya kecelakaan lalu lintas di flyover, serta kemudian ada saksi teman-teman almarhum Eki dan almarhum Vina yang bersama dengan mereka pada tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian besok juga kami akan menghadirkan seorang saksi ahli